Nadiem Makarim tidak hadir, sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook akhirnya ditunda. Penundaan dilakukan karena mantan Mendikbudristek periode 2019-2024 selaku terdakwa baru saja menjalani tindakan medis. Sementara itu, 3 terdakwa lain dalam perkara ini tetap menjalani persidangan yang beragendakan pembacaan surat dakwaan. Persidangan selanjutnya dijadwalkan pada 23 Desember 2025. Sidang Pak Nadiem hari ini dilakukan penundaan mengingat kondisi kesehatan Pak Nadiem yang sekarang masih di dalam perawatan pasca operasi yang dilakukan terhadap saudara Nadiem. Nah, di dalam persidangan ini juga kami tadi sudah menyampaikan agar pelaksanaan sidang tentunya memperhatikan kondisi kesehatan Pak Nadiem. Jadi tidak bisa kemudian sidang dipaksakan dalam hal kondisi Pak Nadiem masih belum pulih kesehatannya. Itu yang pertama, dan yang kedua, mengingat perkara ini merupakan perkara yang terpisah antara perkara Pak Nadiem dan perkara yang lainnya. Oleh karenanya agar tidak merugikan kepentingan terdakwa karena masing-masing memiliki hubungan satu dengan yang lain, maka persidangan untuk Pak Nadiem khususnya kita mintakan untuk dilaksanakan secara terpisah dengan perkara yang lain. Jadi mengenai hal ini kita akan menunggu perkembangan kesehatan Pak Nadiem di minggu depan. Kami bersama-sama Pak Dodi tadi mengunjungi Pak Nadiem dan beliau masih di tempat tidur, masih di bed, belum bisa bangun. Jadi kita lihatlah, semoga saja ada satu mukjizat yang membuat Pak Nadiem bisa segera sembuh. Tapi saat ini kondisinya duduk pun susah. Dalam kondisi duduk pun susah. Jadi kita lihatlah ke minggu depan bagaimana keadaannya. Kalau ya. dari dokter sendiri, kapan, Pak? Proses pemulihannya berapa lama, Pak? Dibutuhkan waktu 28 hari. Dalam surat dijelaskan dari dokter dibutuhkan waktu 28 hari untuk pemulihan. Terhitung dari hari ini? Dari tanggal minggu lalu operasi, pas waktu mulai operasi. Operasinya hari Jumat ya? Iya. Hari Jumat kemarin. Di saat yang sama, ibu dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berharap persidangan bisa segera dilanjutkan agar anaknya bisa membuktikan dirinya tidak bersalah atas dakwaan yang akan dibacakan jaksa penuntut umum. Saya dan Nadiem dan keluarga sebetulnya Waspada hoax ya pemirsa, karena hoax saat ini sudah menggunakan teknologi yang disebut deepfake AI sehingga sulit dibedakan dengan kebenarannya. Bukan hanya pemimpin negara atau politisi yang dimanfaatkan, bahkan gambar dan suara news anchor jurnalis pun dipakai untuk hoax. Jalan tol Jakarta Cikampek pagi ini, mobil dokter jantung terkenal dan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Fadila Supari meledak hebat tepat di kilometer 19 dekat pintu keluar Bekasi. Ya, semua narasi ini adalah palsu. Saya David Silahoy dan seputar Ayu Siang RCTI tidak pernah memberitakan hal ini. Jadi teknologi ini bernama deepfake atau manipulasi audio. Ini menggunakan visual atau gambar bergerak atau video dan suara orang lain untuk menyampaikan berita bohong atau informasi hoax. Sehingga seakan-akan orang itu sendiri yang berbicara langsung. Nah, ini sering sekali dipakai untuk menjatuhkan lawan politik sebuah negara. Anda bisa ke chat GPT, cek lagi ke informasi yang beredar seperti yang menimpa Presiden Ukraina Zelensky, Presiden Amerika Joe Biden dan juga Barack Obama. Kemudian ada mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan masih banyak lagi. Dan untuk menghindari hoax ini, lakukan langkah berikut ini. Hentikan sejenak, jangan langsung sebarkan orang lain. Periksa sumber beritanya, bandingkan dengan sumber berita yang terpercaya dan diakui oleh pemerintah. Menjadi alasan mengapa nyawanya ingin direnggut. Apa yang sempat beliau katakan sebelum mereka... Ya, ada saja orang yang melakukan ini. Memang niatannya bisa macam-macam ya pemirsa. Nah, tapi kita sekarang bergeser ke informasi yang lainnya. Ini sempat melarikan diri ke Semarang, Jawa Tengah. YouTuber penghina suku Sunda dan supporter sepak bola ditangkap polisi. Pelaku pun segera diboyong ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan.
Polisi menggelandang Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus ujaran kebencian terhadap suku Sunda serta supporter bola. Tak ada satu kata pun terucap hingga ia dibawa masuk ke ruang pemeriksaan. Sebelumnya Resbob ditangkap di Semarang, Jawa Tengah lalu dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dikawal Tres Cyber Polda Jabar. Polisi telah memeriksa 2 orang diduga turut membantu pelaku hingga kabur ke sejumlah kota. Sementara terduga pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Sunda, Jawa Barat. Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maaf saya, maafin saya menyesali perbuatan saya. Baik. Oke. Bandung dia. Sebelumnya live streaming YouTuber Resbob viral karena perkataannya yang mengarah pada ujaran kebencian terhadap suku Sunda serta supporter bola. Akibatnya warganet asal suku Sunda melaporkannya ke Polda Jawa Barat dan ia terancam pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 11.45 siang tadi. Namun Yakut enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya pada hari ini. Dan ini merupakan kali kedua Yakut diperiksa KPK. Sebelumnya Yakut juga pernah diperiksa dalam perkara yang sama pada 1 September 2025. Iya Pak, ada yang mau sampaikan nggak Pak? Yang disampaikan Pak Yakut. Ini kan pemeriksaan kedua nih Pak, dalam penyidikan ya Pak. Mohon izin ya, saya masuk dulu ya. Sudah masuk dulu ya, izin ya. Kata apa? Barreskrim Polri akan segera mengumumkan tersangka penyebab bencana di Sumatera Utara dan hingga kini proses penyidikan fokus pada penguatan alat bukti dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Ada beberapa tim di Aceh, di Tamiang, kemudian di Padang dan Tapanuli Selatan. Akan tetapi yang sudah kami temukan bukti permulaan adanya peristiwa pidana baru yang Tapanuli Selatan. Nanti kami update perkembangan dan kami juga kerjasama dengan rekan-rekan yang lain, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan terakhir ada Satgas PKH. Ini kalau peristiwa sudah bulat, adanya peristiwa, ingat ya, penyidikan adalah berarti ditemukan dua alat bukti adanya peristiwa. Dalam proses penyidikan itu tentunya kita mencari pertanggungjawaban pidananya. Siapa yang bertanggung jawab? Ini sedang proses. Jadi penentuan tersangka tentunya berdasarkan alat bukti yang kami temukan selanjutnya dalam proses penyidikan ini. Jelas Mbak ya? Berarti belum ada tersangka ya Pak? Masih proses untuk penetapan tersangka. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin 22 perusahaan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PBPH. Langkah tegas ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kepada publik, atas tunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Detailnya ya, saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian.